Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Ainul Latifah dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang dengan NIM 14014221189. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Adalah tujuan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, dan yang kedua adalah mengetahui alat yang dapat melindungi diri dari kecelakaan yang terjadi pada saat praktikum di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Keselamatan kerja memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, sasarannya adalah lingkungan kerja. Selanjutnya bersifat teknik, sedangkan kesehatan kerja sasarannya adalah manusia dan bersifat medis. Kecelakaan di laboratorium. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan praktikum di laboratorium. Yang kedua adalah tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. Dan yang ketiga adalah tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan, dan terjadinya kecelakaan di laboratorium dapat dikurangi sampai tingkat paling minimal jika setiap orang yang menggunakan laboratorium tersebut mengetahui tanggung jawabnya. Dan yang keempat adalah kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan pelindung kegiatan praktikum di laboratorium. Yang sering terjadi di laboratorium, yang pertama adalah luka bakar. Luka bakar karena benda tajam dan benda tumpul. Luka kedua adalah cedera mata seperti kelilipan, luka di mata, luka di kelopak mata, ataupun tersiram bahan kimia. Dan yang keempat adalah keracunan. Pertama adalah jas lab. Jas lab merupakan alat keselamatan yang wajib dikenakan pada saat praktikum atau masuk ke laboratorium. Jas lab ini berguna untuk melindungi diri dari percikan zat-zat kimia ketika praktikum atau masuk ke ruangan laboratorium. Kacamata keselamatan kerja. Kacamata yang digunakan berbeda dengan kacamata seperti kacamata untuk penderita minus. Kacamata ini berfungsi untuk melindungi area mata praktikan dari percikan zat pada saat melakukan praktikum di laboratorium. Kacamata keselamatan ini dibagi menjadi dua, yaitu clear safety glass and clear safety goggles. Pelindung muka. Pelindung muka ini disebut juga face shield. Alat ini berguna untuk melindungi area wajah agar zat-zat kimia yang diteliti tidak terkena percikan langsung ke kulit wajah praktikan. Adalah masker. Masker bermanfaat untuk melindungi pernafasan akibat adanya penguapan zat kimia di laboratorium. Masker yang ada pun memiliki desain yang berbeda sesuai dengan fungsinya, seperti untuk masker medis, masker proyek, dan lain sebagainya. Sepatu yang dikenakan berbeda dengan sepatu pada umumnya. Sepatu ini berfungsi untuk melindungi kaki apabila terdapat percikan bahan kimia akibat terjatuh di lantai. Sepatu yang digunakan harus memenuhi spesifikasi tertentu seperti tahan panas, tahan air, dan menutupi seluruh kaki. Sarung tangan. Sarung tangan bermanfaat untuk melindungi tangan dari bahan kimia yang tercecer sehingga dapat menyebabkan kulit tangan menjadi gatal atau dapat mengakibatkan melepuh. Adalah pelindung telinga. Pelindung telinga berfungsi untuk melindungi diri dari gelombang ultrasonik yang dapat merusak pendengaran kita apabila melakukan praktikum yang berhubungan dengan gelombang elektronik. Alat pelindung telinga dapat berupa headset atau earplug.
safety shower merupakan alat keselamatan kerja yang berguna untuk membersihkan diri ketika terkena cairan zat kimia dalam jumlah yang banyak. Membasuh mata merupakan alat keselamatan yang digunakan di laboratorium untuk membasuh mata ketika tidak sengaja terciprat zat kimia. Pembasuh mata ini wajib ada di ruangan laboratorium. Spill neutralizer merupakan alat keselamatan kerja yang berguna untuk menetralisasi larutan kimia yang tumpah ke lantai laboratorium. Cara pakainya, apabila larutan yang tumpah adalah zat basah, maka bahan untuk menetralisasinya adalah asam. Begitu sebaliknya. Fire blanket merupakan alat keselamatan kerja yang berguna untuk memadamkan api jika api muncul secara tiba-tiba. Adalah first aid kit atau pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, merupakan alat keselamatan kerja yang wajib ada di ruangan laboratorium. Di dalam first aid kit ini mempunyai beberapa bahan untuk mengobati luka seperti obat merah dan perban. Alat pemadam api berfungsi untuk memadamkan api jika timbul api secara tiba-tiba. Tujuan penggunaan alat ini agar api yang muncul segera padam dan tidak merembet ke tempat yang lainnya. Akhir adalah pintu darurat, digunakan sebagai tempat keluar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam ruangan. Pintu keluar darurat hanya dapat digunakan saat hal-hal genting terjadi. Pada saat melakukan praktikum, praktikan harus memperhatikan tata tertib yang sudah tertera, lalu lepas semua perhiasan dan aksesori. Selanjutnya, praktikan harus memakai sepatu yang khusus yang digunakan untuk praktikum guna melindungi kaki agar tidak terkena bahan kimia, dan menggunakan jas lab untuk melindungi diri yang sudah disediakan oleh laboran. Berikutnya, apabila praktikan berhijab, masukkan hijab, dan apabila tidak, ikat rambutnya. Lalu jangan lupa untuk memakai masker guna meminimalisir terdapat bahan kimia yang terhirup, dan memakai kacamata dan sarung tangan khusus untuk praktikum guna untuk melindungi tangan kita agar tidak terkena bahan kimia. Pada saat menyimpan bahan kimia, simpan di tempat yang aman, mudah dicari, dan mudah dilihat. Apabila terdapat bahan kimia yang mudah menguap, kita harus menggunakan ruang asam untuk melindungi diri. Pada saat praktikum, harus selalu menggunakan mikropet yang baru, perhatikan label pada bahan kimia, dan membuang limbah praktikum sesuai dengan jenisnya. Pada saat di lab, kita tidak diperkenankan makan dan minum. Setelah praktikum selesai, praktikan harus membersihkan alat yang sudah digunakan untuk praktikum. Dan pada saat di lab tidak diperkenankan untuk berhias seperti menggunakan kosmetik dan tidak diperkenankan untuk merokok. Setelah praktikum diharap untuk mencuci tangan agar tangan steril kembali. Pastikan di ruang laboratorium selalu terdapat first aid kit untuk pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan. Selanjutnya, gunakan safety shower untuk membersihkan badan apabila terkena tumpahan bahan kimia selama 15 menit dan menggunakan e-wash apabila mata terkena bahan kimia. Semua kecelakaan yang terjadi harus melapor pada pihak laboran yang bertugas. Dan apabila di dalam suatu praktikum tersebut terdapat kecelakaan yang sangat besar, maka praktikan harus segera lari keluar dari ruangan menggunakan pintu darurat yang tersedia. Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi diri kita agar terhindar dari kecelakaan pada saat praktikum. Sumber terjadinya kecelakaan adalah salah satunya adalah kurang tersedianya perlengkapan keamanan dan pelindung di laboratorium. Selanjutnya, alat yang dapat digunakan untuk melindungi diri kita agar terhindar dari kecelakaan pada saat laboratorium adalah seperti menggunakan jas lab, masker, face shield, sarung tangan, dan sepatu.